Halo guys, kami dari kelompok 8 bernama Valiente Team akan menjelaskan bagaimana sebenarnya mutu pendidikan di Indonesia yang belum banyak dibahas. Sebelum lanjut ke video, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maka membuat seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, mampu bertanggung jawab, dan keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa. Masalah saat ini ialah mahalnya biaya pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya yang tinggi untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu, sehingga sering dikatakan bahwa pendidikan yang bermutu itu mahal. Sebenarnya, pendidikan menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Untuk mengatasi mahal biaya pendidikan kita, pemerintah dapat melakukan dengan mengembangkan konsep Community Based Education atau CBE. Negara ini dapat meniru atau belajar dari negara Jepang dan Australia. Kedua negara tersebut memiliki pengalaman untuk membuat biaya pendidikan tidak mahal bagi masyarakat. Pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, kaum pebisnis, usaha, dan kaum berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Jadi, Pancasila merupakan landasan falsafah negara Indonesia yang dibuat atau dirumuskan oleh para tokoh akademisi pada masa awal kemerdekaan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, serta mengandung beribu makna yang tak bisa dijelaskan namun dapat diterapkan. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar tentang bagaimana jati diri bangsa Indonesia. Sila-silanya menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Suatu kelompok sosial baik sekelas bangsa menjadikan filsafat sebagai pedoman dan cara pandang yang pandangan tersebut dihidupkan di berbagai aspek sosial tanpa terkecuali di bidang pendidikan. Berikut adalah cara menghidupkan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. 1. Mengikuti pemilihan ketua kelas. 2. Memilih ketua OSIS dan wakilnya. 3. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 4. Ikut organisasi seperti OSIS. 5. Saling menghormati antar suku, ras, dan agama. Jika kita lihat grafik di samping ini, kualitas pendidikan Indonesia terlihat tidak stabil dan menurun. Analisis saya, ini terjadi karena beberapa penyebab yang mungkin terjadi. Yang pertama, minimnya sarana fisik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, guru belum sejahtera. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Yang kelima, pendidikan yang tidak merata. Yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Alasan saya, hal tersebut bisa terjadi karena banyak masyarakat mulai tidak mementingkan pendidikan. Karena mungkin salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi yang sulit. Alasan lain, karena pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan masyarakat beralih ke medsos atau internet yang menurut mereka lebih seru dan lebih penting daripada pentingnya pendidikan. Seringkali saya mendengar lagu-lagu populer yang ada di negeri ini. Pendapat saya tentang lagu-lagu yang ada di Indonesia ini jarang ada mendidik untuk anak muda sekarang. Jadi, hanya menciptakan lagu dan yang penting itu terkenal. Padahal yang diinginkan bukan seperti itu. Melainkan yang diinginkan yaitu lagu itu mempunyai pesan moral dan makna yang bisa mendidik anak bangsa. Seperti lagu Himna Guru
yang diciptakan oleh Sartono. Lalu lagu populer ada lagu Manusia Kuat yang diciptakan oleh Tulus. Jadi, pesan moral dari lagu Himne Guru ialah kita harus menghargai guru kita karena guru sangat berjasa bagi pendidikan di negeri ini. Dan makna dari lagu Manusia Kuat yaitu tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan impian kita sebab akan selalu ada cara untuk mencapainya. Semangat! Kesimpulan dan saran. Kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri, masih belum bisa penuh dikendalikan. Ekonomi dan masih sulitnya masuknya pendidikan di daerah tertentu. Dan saran kami adalah pemerintah mulai memberikan bantuan dan kepedulian di dalam pendidikan di Indonesia seperti dana, ilmu, pemberitahuan, dan kepedulian pada daerah-daerah terpencil.